Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Dimanapun kita berada pada saat ini, semoga kita semua dalam keadaan yang sehat. Kembali berjumpa dalam Renungan Harian Toraya, edisi Kamis tanggal 5 Februari 2026. Mengawali hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum membaca, mari satu dalam doa kita berdoa. Syukur kepadamu ya Tuhan, Bapa Sang Pemilik kehidupan kami. Terima kasih saat ini kami masih diizinkan untuk bangun menikmati hari baru karunia-Mu. Mengawali seluruh kegiatan hari ini ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Namun sebelum itu, kami mohon sekiranya kuat kuasa Roh Kudus-Mu menolong kami, kuat kuasa Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu yang akan kami baca dapat kami pahami dan terus kami lakukan dalam sepanjang hidup karunia-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Amin. 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 5. Iman mengalahkan dunia. Firman Tuhan berbunyi demikian. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir dari Allah. Dengan inilah kita ketahui bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain Dia yang percaya kepada Yesus, Anak Allah? Amin firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, tema perenungan kita pada saat ini beriman kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari juga anak-anak yang dikasihi Tuhan. Mungkin seringkali kita merasa sulit menjalani hidup sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Hal itu disebabkan karena kadang kita merasa bahwa tuntutan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan terlalu berat. Tuntutan memikul salib memanglah tidak mudah, karena di balik semua itu terdapat kemuliaan. Kita dituntut untuk mengasihi tanpa pamrih, serta sabar dalam penderitaan. Dan tentu itu bukanlah hal yang mudah. Namun sesungguhnya Bapak Ibu, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus juga menyadari bahwa kita memiliki iman yang telah dikaruniakan oleh Allah, yaitu iman dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus telah mengalahkan maut, menjadi dasar kekuatan bagi kita dalam menjalani berbagai kesulitan hidup yang seringkali kita alami. Pembacaan kita pada saat ini melalui surat 1 Yohanes, di dalamnya mengatakan bahwa sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Jadi kita telah disebut sebagai anak-anak Allah, sebab kita percaya kepada anak tunggalnya, yaitu Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari juga anak-anak yang dikasihi Tuhan. Percaya kepada Yesus berarti kita mengimani bahwa Dia adalah penyelamat kita. Dan itulah inti pengakuan kita sebagai warga gereja Toraja. Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Artinya Bapak Ibu bahwa kita memiliki Yesus Kristus sebagai satu-satunya Juru Selamat yang akan terus memampukan kita mengalahkan dunia ini dengan berbagai tantangannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari juga anak-anak yang dikasihi Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang menjadi anak Allah. Mereka akan senantiasa menerima kuasa dari Yesus Kristus mengatasi setiap pergumulan yang dialami. Untuk itu firman Tuhan pada saat ini
mengajak kita semua, mari menjalani kehidupan sebagai anak-anak Allah yang setia dalam iman kepada Yesus Kristus. Apapun yang terjadi, apapun tantangannya, jangan pernah meninggalkan iman kita kepada Yesus Kristus. Dialah sumber hidup, dialah sumber kekuatan, dan juga sumber keselamatan bagi kita. Kiranya Roh Kudus terus menolong kita semua, kiranya Roh Kudus terus memampukan kita semua untuk terus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam sepanjang perjalanan hidup kita. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk waktu yang indah Tuhan beri bagi kami. Kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Dalam segala keterbatasan kami ya Tuhan, kami tahu bahwa kami tak mampu memahami firman-Mu ini. Namun dengan iman kami percaya bahwa Roh Kudus mulai yang akan terus bekerja dalam hati setiap kami. Sehingga firman-Mu yang telah kami baca dan kami renungkan, terus menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani hidup ini. Kiranya ya Tuhan firman-Mu ini tidak berlalu begitu saja, melainkan terus mengambil bahagian dalam sepanjang hidup kami. Mampukan kami ya Tuhan, untuk terus percaya kepadamu. Mampukan kami untuk terus beriman kepadamu, apapun tantangannya bagi kami semua. Saat ini kami berdoa untuk semua umat-Mu dimanapun berada saat ini, dalam kehidupan masing-masing, kiranya Tuhan senantiasa memeliharakan. Berdoa untuk segenap warga jemaat, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pendidikan, dan apapun yang saat ini sedang ditekuni, sedang dikerjakan. Kiranya Tuhan yang terus memberkati. Berdoa untuk segenap orang tua kami yang sudah lanjut usia, di usia yang lanjut kiranya Tuhan senantiasa memeliharakan. Juga berdoa bagi segenap warga jemaat yang saat ini dalam kelemahan tubuh karena sakit. Setiap upaya untuk memperoleh kesembuhan sekiranya Tuhan berkenan, sehingga dari sana kekasih-kekasih kami boleh memperoleh kesembuhan yang asalnya daripada Tuhan saja. Juga berdoa untuk segenap warga jemaat yang saat ini dalam pergumulan karena duka cita. Kiranya Roh Kudus-Mu terus menghiburkan mereka. Kiranya penghiburan dari Tuhan senantiasa menjadi bahagian dari kehidupan mereka. Berdoa untuk setiap pelayan Tuhan, dimanapun Tuhan membawa saat ini dalam pelayanan. Kiranya Tuhan senantiasa menolong, biarlah terus menjalankan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan, dan nama Tuhan saja yang terus dipuji dan dimuliakan. Berdoa untuk semua umat-Mu dimanapun berada ya Tuhan, dalam segala rencana, dalam segala pergumulan kehidupan. Kiranya Tuhan buka jalan bagi mereka semua. Juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, mulai dari pusat hingga ke pelosok. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati, sehingga boleh terus menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh hikmat dari Tuhan. Kami semua ya Tuhan pada pagi yang indah ini, sepanjang hari ini kehidupan kami pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah hari ini dan seterusnya menjadi bagian dari hidup kami. Beri kuat sehat hikmat kepada kami ya Tuhan. Ampunkan segala salah dan dosa kami. Terima kami yang berdoa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Demikian renungan kita Bapak Ibu. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.